bertemu dengan saya. Nama saya Safina Nur Aziza. Di video kali ini saya ingin mempraktekkan tata cara bertayamum. Nah, sebelum saya mempraktekkan tata cara bertayamum, hendaknya kita mengetahui apa sih tayamum itu. Nah, tayamum adalah bersuci atau berwudu dengan menggunakan selain air atau mengusapkan debu yang suci ke wajah kita dan juga tangan dengan niat yang khusus. Lalu, apa sih sunah-sunah? Apa sih hal-hal yang membolehkan atau sebab-sebab yang dapat memperbolehkan kita untuk bertayamum? Yaitu yang pertama adalah tidak adanya air, atau mungkin ada air, tetapi itu sangat penting untuk kita. Ada hal yang lebih penting yang dapat digunakan dengan menggunakan air tersebut. Seumpama kita hanya memiliki air yang sedikit dan itu hanya cukup untuk dikonsumsi, seumpama minum. Nah, maka kita dianjurkan untuk tidak menggunakan air tersebut untuk berwudu, tetapi kita bisa mengganti wudu tersebut dengan menggunakan tayamum. Lalu ada air, tetapi air itu letaknya sangat jauh, membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan air tersebut, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Lalu tidak diperbolehkannya menggunakan air karena suatu hal, seumpama yaitu sakit. Nah, tidak diperbolehkannya orang sakit tidak bolehkan untuk menggunakan air karena mungkin air tersebut dapat menyebabkan penyakit semakin parah, atau tidak dapat menyembuhkan penyakit, atau mungkin dapat menimbulkan penyakit baru. Maka kita hendaknya untuk mengganti wudhu kita dengan cara bertayamum. Lalu yang keempat adalah dalam keadaan yang sangat dingin, karena keadaan sangat dingin tidak mungkin kita untuk memegang air. Nah, itu diperbolehkan untuk bertayamum. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat tayamum. Yang pertama adalah mengetahui waktu sholat. Mengetahui waktu sholat berarti kita mengetahui kapan sih waktu subuh, kapan sih waktu duhur, dan kapan sih waktu sholat-sholat yang lain. Nah, mau waktu subuh berarti sebelum matahari terbit. Lalu waktu duhur ketika matahari tepat berada di atas kepala kita hingga panjang bayang-bayang kita melebihi panjang dari tubuh kita. Nah, dan selanjutnya, lalu sudah masuk waktunya sholat tersebut. Ketika sudah mengetahui kapan sih waktu sholat itu, lalu sudah masuk waktu sholat, maka diperbolehkan untuk memulai bertayamum. Lalu dengan menggunakan debu yang suci, tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Lalu sebelum bertayamum hendaknya kita suci dulu dari najis, entah itu dari pakaian kita, badan kita, tubuh kita, lalu dari debu yang akan kita gunakan, atau bahkan tempat sholat yang akan kita tempati. Lalu diusahakan menghadap kiblat. Lalu rukun-rukun tayamum. Yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh wajah, lalu membasuh tangan, yang terakhir tertib, yaitu harus berurutan dari yang awal niat, lalu ke membasuh wajah hingga membasuh tangan. Berikut saya akan praktekkan mengenai tata cara bertayamum. Yang pertama, kita siapkan debu yang akan kita gunakan untuk bertayamum, dan debu tersebut harus suci. Jadi seumpama di depan saya ini sudah ada debu tersebut suci. Caranya adalah menempelkan debu tersebut di dua telapak tangan kita dengan cara tempelkan klep. Nah, kalau sudah debu melekat di telapak tangan kita ketekkan. Gunanya untuk apa? Agar debu yang berada di tangan kita tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Lalu kita mulai membasuh wajah dengan niat. Niatnya yaitu nama itu istibahatis sholati ar-Lillahi ta'ala. Lalu kita usapkan dari atas ke bawah seperti ini. Tangannya jangan gini ya, jangan gini.
sirkulasinya itu tidak terkena, sedangkan debu itu harus mengenai seluruh wajah kita. Jadi caranya seperti ini, dari atas jempol kita nanti ikut main bergerak. Nah, seperti ini. Nah, maka seluruh wajah kita akan terkena debu. Nah, lalu kita mengambil debu lagi untuk mengusap tangan. Jadi, tapi catatannya, saat mengambil debu untuk yang tangan, tidak boleh di tempat yang sama untuk debu yang diusapkan kita ke wajah kita. Nah, jadi seumpama tadi saya mengambil debunya di sebelah kanan, sekarang kita mengambil debunya dari sebelah kiri kita. Kita ambil, nah, sudah melekat di tangan kita. Lalu kita tekan kayak tadi. Gunanya agar debu yang ada di tangan kita tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Kita mulai dari tangan kanan diluruskan. Nah, kita mengusapnya dengan debu yang ada di tangan kiri kita dari bawah seperti ini. Nah, jempolnya jangan kena dulu ya, karena untuk mengusap sisi yang ini hingga ke siku kita. Nah, kalau sudah dibalik, mengusapnya dengan debu yang ada di jempol kita. Nah, seperti ini. Sudah. Nah, debu yang ada di tangan kanan kita belum terpakai. Nah, itu digunakan untuk mengusap tangan kiri kita. Ulangi cara yang sama. Di tangan kiri kita seperti ini, mulai dari bawah. Nah, setelah sampai siku, dibalik, misalkan dengan menggunakan jempol. Nah, seperti ini. Nah, selesai deh proses tayamum kita. Setelah selesai tayamum, kita dianjurkan untuk membaca doanya. Doanya sama seperti doa wudhu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang selanjutnya adalah sunnah-sunnah yang ada di tayamum, yaitu segala sunnah yang berada di wudhu, maka itu juga menjadi sunnah tayamum. Lalu yang kedua, ketika kita menempelkan tangan kita ke debu, dianjurkan jari-jari kita ini direnggangkan seperti ini. Jadi mengambil debunya, tak jarinya direnggangkan, disunahkannya seperti itu. Jadi gini, plek. Nah, jari kita direnggangkan. Nah, yang selanjutnya adalah dengan menggunakan debu yang sangat suci. Lalu hal-hal yang membatalkan tayamum, yaitu segala hal yang membatalkan wudhu, itu juga dapat membatalkan tayamum, seperti keluarnya sesuatu dari dua jalur, lalu tidur, yang kemudian hilangnya akal, menyentuh kulit orang lain yang bukan mahram kita, lalu menyentuh kemaluan, itu dapat membatalkan tayamum. Yang selanjutnya adalah melihat air. Di saat kita selesai bertayamum atau di tengah-tengah tayamum, tiba-tiba kita melihat air yang sangat banyak dan memungkinkan kita untuk berwudu dengan menggunakan air tersebut, maka seketika tayamum yang kita lakukan itu batal. Lalu seumpama lagi, kita sudah bertayamum, lalu kita sholat. Di tengah-tengah sholat, tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. Nah, kita sangat mungkin berwudu untuk menggunakan air hujan tersebut. Maka seketika itu juga tayamum yang kita lakukan dan juga sholat yang kita lakukan batal. Maka harus mengambil air hujan tersebut untuk digunakan berwudu. Nah, setelah selesai berwudu, ulangi lagi sholat dari awal. Lalu orang yang keluar dari agama Islam atau murtad itu dapat membatalkan tayamum dan juga membatalkan wudu. Seperti itu. Semoga sedikit pemaparan materi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.